Prasangka. Siapa orang yang nggak punya prasangka? Ini kita membahas prasangka tentang uang. Bagaimana prasangka kita terhadap uang? Apakah uang itu sesuatu yang menyesatkan? Apakah uang itu sesuatu yang memang baik untuk kita? Namun pada dasarnya uang itu adalah sesuatu yang netral dan itu bisa kita lakukan melalui prasangka positif kita terhadap uang ataupun terhadap kejadian apapun. Di sini kita akan belajar bareng bagaimana kita mengelola prasangka kita dan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk melakukan sesuatu agar uang itu juga akan menjadi sesuatu yang kita prasangkakan dengan positif. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Setiap orang memiliki prasangka masing-masing terhadap uang. Mungkin tiap orang beda. Dari diri saya maupun diri Anda pasti berbeda prasangkanya tentang uang. Dan itulah yang akan dihasilkan dan akan ditarik dalam sebuah kehidupan. Dari sini saya akan membagikan beberapa cara atau beberapa poin ya. Mungkin kita nggak nyebutnya nanti poin 1, 2, 3, 4 atau 5. Namun di sini saya akan membagikan beberapa hal yang itu bisa teman-teman langsung pelajari juga dan mungkin teman-teman juga pernah menerapkannya. Mungkin ada yang berpikiran gini, saya udah melakukan segala hal yang saya pelajari di channel ini, namun saya belum pernah mendapatkan hasilnya sama sekali. Dan itu sebagian besar juga belum pernah saya dapatkan meskipun itu kecil. Prasangka kita terhadap uang ataupun terhadap segala sesuatu itu bagaimana? Kalau kita memposisikannya adalah itu hal yang sangat mudah, maka itu akan kita dapatkan dengan mudah. Namun kita nggak boleh lupa yang namanya bersyukur. Berapapun hasilnya, entah itu sudah mencapai dari apa yang kita targetkan ataupun belum, kita sama-sama wajib bersyukur. Karena apa? Itu adalah sebuah pola dan mungkin suatu saat saya akan membuat video khusus tentang bagaimana sih tahapannya ketika kita ingin meraih sesuatu yang kita inginkan, terutama uang dengan nilai tertentu ya, yang sudah teman-teman nanti targetkan sendiri atau teman-teman sudah inginkan. Itu dijadikan sebuah impian bahwa memiliki uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai hal yang menjadi tujuan hidup teman-teman. Kita perlu melakukan yang namanya refleksi diri. Lakukan introspeksi untuk mengenali prasangka atau pikiran negatif yang mungkin Anda miliki. Anda pernah nggak melakukan evaluasi pada diri sendiri? Ini prasangkaku kepada uang nih gimana sih? Apakah aku menganggap uang itu susah? Ataukah aku menganggap uang itu sesuatu yang mudah? Nah, itu perlu kita gali lagi. Atau antara pikiran kita dan perasaan kita itu nggak sinkron. Ketika semua itu nggak sinkron, wah ya udah, semua itu akan menjadi sebuah hambatan dan itu akan menjadikan teman-teman justru akan lebih susah dan teman-teman nggak bisa dengan mudah mendapatkan peluang. Kadang kita justru menolak peluang-peluang kecil yang datang, padahal itu adalah sebuah pematik yang itu bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mencapai peluang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun banyak orang pengen sesuatu itu yang instan. Jadi misalkan nih pengen 100 juta, dapatnya 5 juta. Nah, dia justru mengeluh dan dia nggak berterima kasih, dia nggak bersyukur bahwa sudah mendapatkan itu. Ketika itu sudah teman-teman lakukan, semua itu malah justru akan menjadi sebuah blocking. Karena dengan Anda nggak bersyukur, dengan Anda ini menyepelekan nih uang yang mungkin masuk dengan nilai di bawah target Anda yang itu memang sebenarnya besar, itu sebenarnya kalau kita bisa melihatnya atau kita bisa mengolahnya, itu adalah sebuah kunci awal ataupun itu adalah gerbang yang akan menjadikan teman-teman nanti dituntun untuk mencapai tujuan yang itu memang menjadi target nilai uang yang teman-teman impikan. Lalu kita nggak sinkron dengan yang namanya pikiran kita atau visualisasi kita. Mungkin keinginan kita ada ya, pengen punya nilai tertentu, tapi pikiran kita justru menggambarkan sesuatu yang itu sebaliknya. Nah, itu justru yang akan menghambat juga. Jadi antara pikiran, perasaan, dan mungkin perilaku atau kebiasaan Anda itu berbeda. Ketika semua itu berbeda, nggak sinkron, ya sudah, jangan berharap Anda mendapatkan sesuatu yang maksimal dan sesuatu yang bisa Anda capai dalam kehidupan. Lalu gimana dong solusinya? Ya sebenarnya solusinya adalah harus selaras antara apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Dan jangan pernah menolak peluang-peluang kecil yang datang. Jadi memang segala sesuatu itu butuh waktu dan segala sesuatu bukan dalam sekejap ya. Semuanya butuh
butuh proses, bukan butuh protes. Dan ketika teman-teman nanti sudah menerapkan dari kecil dulu, terus meningkat lagi dan meningkat lagi, nilai yang teman-teman targetkan di awal itu adalah sesuatu yang kecil. Karena Anda bisa kemungkinan itu diberikan jauh lebih besar dari apa yang menjadi target yang sudah diimpikan. Jadi fokus aja pada apa yang menjadi tujuannya dengan menikmati setiap proses yang dilalui. Dan tentu saja lingkungan juga berpengaruh. Jadi Anda harus mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung dan berpikir positif. Ya, ketika Anda dikelilingi orang-orang yang positif, maka Anda akan mendapatkan dorongan atau masukan yang itu akan membawa Anda ke jenjang yang jauh lebih baik. Karena apa? Dengan lingkungan yang positif, Anda bisa mendapatkan banyak sekali dukungan, Anda bisa mendapatkan banyak sekali masukan, dan mungkin ketika Anda itu sedang lemah dalam mentalnya, itu mereka justru yang akan memberikan injeksi yang bisa menambah kekuatan bagi teman-teman itu untuk kembali bangkit dan kembali berlari untuk mencapai impiannya. Ini sesuatu yang mungkin dianggapnya main-main ya. Namun lingkungan memang berpengaruh banget. Bayangin, ketika lingkungan Anda mendukung, Anda akan dengan mudah menjalankan segala sesuatu untuk mencapai nilai uang tertentu. Namun, ketika di sekitar Anda itu adalah orang-orang negatif, yang ada apa? Ya sudah, isinya adalah sebuah hambatan. Jadi hambatan demi hambatan justru akan datang dan membuat teman-teman nggak akan pernah maju. Dan jangan berharap untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Lingkungan ini bisa kita ciptakan, dan lingkungan ini sebenarnya ya bisa dari mana saja ya. Pokoknya yang di sekeliling kita. Teman-teman juga harus konsumsi yang namanya konten positif. Baik itu buku, musik, dan media-media yang itu membangkitkan semangat dan memberi energi positif. Seperti contoh halnya Anda belajar di mungkin konten-konten yang berisi pengembangan diri atau berisi ya pokoknya dorongan yang bisa menambah wawasan dan ilmu Anda. Itu justru akan membuat Anda semakin kuat dalam hal vibrasi dan visualisasi. Anda mendapatkan dorongan yang itu tentang hal-hal positif. Jadi kayak membaca buku, mendengarkan musik itu juga berpengaruh, atau media-media lain. Contohnya nih, ketika Anda suka membaca buku-buku yang itu tentang pengembangan diri, hidup Anda justru akan dengan mudah ya menghadapi segala situasi, baik itu situasi yang mengenakan maupun tidak mengenakan. Anda bisa memilahnya. Terus musik juga berpengaruh. Misalkan Anda suka dengar musik-musik yang itu mellow, musik-musik yang galau, musik-musik yang ya pokoknya tidak memberikan semangat. Banyak musik yang bisa diterima masyarakat itu biasanya musik-musik yang berisi tentang keluhan, penderitaan. Lagunya mencerminkan bahwa itu kehidupan yang kurang enak. Dan biasanya ketika seseorang mendengarkan musik seperti itu, dia akan menikmatinya. Dan itu masuk ke dalam perasaannya. Dan dia juga menggambarkan apa yang dinyanyikan oleh si penyanyi tersebut adalah kejadian yang sedang dia alami. Dan jangan kaget, ketika semua itu sudah Anda tarik dalam kehidupan, ya jangan protes. Anda harus senantiasa merubah cara pandangnya juga. Terus kayak misalkan tontonan apa yang Anda saksikan, ya itu berpengaruh juga ya. Saya nggak menyebutkan di sini tontonan apa saja, tapi teman-teman udah tahu sendirilah. Saya pernah membahasnya. Buat tujuan yang jelas dan konkret, kemudian rencanakan langkah-langkah kecil untuk mencapainya. Pokoknya take action, mulai aja dulu ya. Ketika Anda sudah berani memulai, dari situ nanti ya seperti yang saya bilang di awal tadi, peluang kecil itu adalah kuncinya. Habis itu apa? Akan melangkah ke jenjang berikutnya. Ketika Anda punya tujuan, ada peluang, sekecil apapun itu diambil. Meskipun nanti prosesnya memang kadang ada yang panjang, kadang ada yang cepat, terus ada juga yang dalam sekejap bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Namun jangan khawatir ya, teman-teman juga memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang punya kesempatan yang sama, selama berani mengambil tindakan konsisten sekecil apapun dan mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Ketika Anda punya tindakan yang konsisten, Anda akan semakin dekat dengan tujuan Anda. Contoh, ketika Anda pengen melakukan perjalanan kemanapun, kalau dalam perjalanan itu Anda tidak segera memulainya, Anda tidak akan pernah mencapai tujuan itu. Kita mau melakukan perjalanan sepanjang mungkin 1000 km.
itu harus dimulai dari langkah pertama. Entah Anda mau jalan kaki, naik motor, naik kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, itu semua kalau Anda nggak melangkah ya nggak akan pernah sampai, ya kan? Anda harus segera melangkah dan ambil tindakan itu secara konsisten. Jangan lupa yang namanya bersyukur. Ketika Anda bersyukur, maka segala sesuatu akan diberikan berkali lipat. Hargai diri Anda dengan penghargaan sekecil apapun. Biasanya nih, pengen makanan apa, ya turuti aja. Mungkin pengen jalan kemana, turuti aja. Karena dengan begitu, Anda akan mendapatkan segala kemudahan. Karena diri Anda itu yang akan mendukung. Saya pernah membuatkan video khusus ya tentang bagaimana diri kita ini meminta sesajen ya. Mungkin teman-teman bisa cari. Kita juga harus memiliki pikiran terbuka, kemungkinan baru, dan perspektif yang berbeda. Itu juga harus menjadi sebuah pertimbangan dan kita harus dalam keadaan pikiran yang terbuka. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jangan hanya dari satu sudut pandang. Wah ini susah, wah itu nggak mungkin, itu begini begitu. Namun dirubah, oh aku akan mulai dengan cara ini, aku akan jalankan dengan metode ini. Nah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan teman-teman bisa segera memulai. Bagi yang belum memulai, terus kalau yang sudah memulai tapi belum mendapatkan hasilnya, sabar aja. Karena sabar itu nanti Anda akan banyak dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa yang bisa Anda pelajari. Dan sukses berkelimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum tarikan.